kita ya agak susah Kita. namanya emang. Oke, ini kan sekarang lagi ramai banget ya tentang musik kalau di Instagram. Itu boleh diceritain kamu kenapa sih berseteru dengan ini? Sebenarnya lebih tepatnya bukan berseteru, karena kalau yang namanya berseteru berarti kan ada dua pihak yang saling berlawanan gitu. Kalau aku di sini jujur gak pengen menjadikan ini suatu permasalahan lagi, justru malah pengennya dengan aku speak up tuh masalahnya bisa selesai gitu. Jadi lebih kepada aku hanya perlu mengklarifikasi supaya masalahnya nggak berputar lebih masif lagi, nggak jadi lebih besar gitu. Jadi intinya hanya aku selama ini untuk penghasilan, schedule kerja dan lain sebagainya 100% aku serahkan kepada orang tua. Tapi ternyata dari aku menikah sampai sekarang itu sudah ada total 3 kali penipuan, manipulasi keuangan yang dilakukan sama pihak orang tua aku gitu. Ketahuan 1 kali masih kerja sama lagi, ketahuan 2 kali masih kerja sama lagi, bahkan aku nggak pernah cek sama sekali kerugiannya berapa, aku nggak pernah cek rekeningnya transferannya seperti apa, mutasi apa segala macam nggak pernah dicek. Baru yang ketiga ini kemudian dicek sama suamiku karena posisinya ya aku udah punya anak, angkanya lebih besar lagi dan diperparah juga dengan ada pihak-pihak lain yang juga ditunggak pembayarannya tapi mengatasnamakan aku gitu. Jadi salah satu alasan kenapa akhirnya aku harus buka di publik juga ya karena itu, supaya nggak ada salah paham lagi, supaya kalau ada penagihan dan lain sebagainya orang bisa tahu nih kondisinya seperti apa gitu. Karena ini berhubungan sama pekerjaan aku jangka panjang juga kan, harus diinformasikan ke teman-teman dan juga rekan-rekan kerja yang lain secara terbuka seperti apa gitu. Berarti sebelum menikah tuh masih baik-baik aja gitu? Lebih tepatnya kenapa baru ketahuan sejak menikah, karena aku menikah nggak bawa uang sama sekali. Jadi aku kerja dari umur 13 tahun, aku menikah itu aku alhamdulillah banget bisa dapat kesempatan meninggalkan keluarga aku dengan posisi sudah ada rumah, ada kendaraan, dan aku pun keluar dari rumah bener-bener bawa 0 rupiah gitu. Jadi aku nggak ada tabungan, nggak ada apa, aku start lagi dari awal. Aku nikah juga pakai biaya sendiri. Jadi seharusnya perjanjiannya setelah aku menikah barulah kemudian aku memanage keuangan aku sendiri. Selama ini kan sama orang tua. Tapi ternyata setelah aku menikah pun, karena dari dulu aku tuh memang orangnya nggak pengen berurusan dengan keuangan ya. Jadi selalu aku percayakan kalau nggak ke orang tua, ke suami, sekarang pun sama suami gitu kan. Jadi pas menikah harusnya aku udah megang sendiri pun masih dipegang sama orang tua, aku tidak bermasalahkan karena menurut aku ya udahlah, toh yang penting sekarang aku udah punya rekening sendiri, yang rekening ini bisa aku akses kapanpun. Kalau dulu kan rekening semua dipegang sama orang tua kan, tapi ternyata pada prakteknya rekening yang aku pegang itu bukan rekening utama. Jadi yang aku terima itu sudah melalui proses audit dari orang tuaku, yang artinya pembayaran gaji apa segala macam yang sesungguhnya masuk ke rekening A, tapi kemudian dari rekening A ini tidak ditransfer ke aku sesuai dengan bagian perjanjian, tapi dari rekening A ini justru ditransfer secara langsung ke rekening-rekening pribadi dari orang tuaku. Dan aku baru bisa kemudian mendapat pembayaran itu berbulan-bulan setelahnya, bisa 8-9 bulan setelahnya. Padahal sebenarnya mungkin dari pihak klien, dari pihak televisi itu sudah melunasi terlebih dahulu dari sebelumnya gitu. Berarti ini semua yang kerugian ini selama kerja di apa? Gini ya, kalau aku nggak mau ngitung sampai aku menikah tuh aku nggak mau hitung. Jadi kayak dari aku kecil sampai akhirnya aku keluar dari rumah tersebut, aku punya keluarga sendiri, aku nggak mau hitung karena menurut aku kayak ya udah memang gimana ya, namanya hidup kita nggak selalu ada di atas kan gitu, namanya roda kehidupan berputar. Alhamdulillah waktu itu aku bisa ada kesempatan untuk bantuin keluarga, buat bantuin orang tua, jadi aku nggak mau hitung sama sekali. Tapi semenjak aku menikah pun ternyata keuangan aku masih banyak dimanipulasi. Dan kalau ditanya kerugian, kalau kerugiannya nggak sampai besar banget dan merugikan orang, aku nggak akan speak up. Karena ini aja udah kali ketiga baru aku akhirnya buka suara, dan kali ketiganya pun jaraknya juga udah berarti kan dari 2018 aku menikah sampai sekarang 2023, udah panjang gitu. Jadi bukan karena satu kali kejadian aku cerita gitu, bukan, memang udah melewati proses pemikiran yang panjang, pertimbangan yang berat, dan udah diskusi sama banyak pihak juga gitu. Jadi kalau ditanya total kerugian, aku hanya menghitung dari pada saat aku menikah sampai sekarang gitu. Dan kalau menurut aku cukup berat ya, soalnya ada beberapa yang
mengatasnamakan aku, jadi tunggakan untuk aku punya tim media sosial, mereka pembayarannya ditunggak sudah beberapa tahun dan itu mengatasnamakan aku. Bilangnya katanya aku butuh uangnya, pakai uangnya karena aku terlilit hutang sama bank. Gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal aku belum terima juga pembayarannya tuh, aku sama sekali nggak terima gitu. Dan alhamdulillahnya ada bukti rekening korannya karena setelah dikonfrontasi sempat dikasih meskipun memang buku rekeningnya tuh belum dikasih ya, jadi aku hanya bisa ceknya terbatas, tapi seenggaknya dari situ aja udah ada bukti bahwa emang bukan aku yang pakai uangnya, jadi aku bisa minta waktu sama pihak-pihak yang dirugikan untuk proses pengembalian atau ganti rugi. Mencapai Gak sampai M, tapi besar ratus gitu. Tapi kalau sekarang hubungan dengan orang tua gimana? Terakhir komunikasi itu 2 minggu sebelum aku akhirnya buat Instastory. Akhirnya aku buat juga karena aku merasa aku kayak nabrak tembok gitu loh, kayak nggak ada jalan keluar, udah coba dibicarakan baik-baik juga tetap berbeda pandangan, jadi ya bahkan udah ngaruh ke pekerjaan aku juga, jadi kayak ada beberapa pekerjaan yang akhirnya terabaikan secara tidak profesional, bergantung, soalnya kan kontak aku selama ini ke pihak orang tua kan gitu, jadi ternyata banyak yang dicuekin, banyak yang diabaikan, ya alhasil aku harus speak up. Jadi terakhir komunikasi 2 mingguan sebelum aku bikin story, dan aku bikin story udah minggu lalu ya, udah hampir 3 minggu berarti kayaknya sekarang. itu kan Kakak tadi bilangnya udah 3 kali sebenarnya. Pada saat yang pertama, kedua sempat Kak nggak kayak udah stop deh. Berarti aku pegang uang sendiri, mah apa gitu. Ya gimana ya, bodohnya, bukan bodohnya sih ya, karena aku nggak coba untuk membenarkan diri, tapi pada saat itu aku merasa sebagai anak masa mau curiga sampai segitunya gitu. Jadi pada saat ketahuan sekali, ya udah, ketahuan 2 kali pun aku tetap nggak minta itu si rekeningnya, aku nggak minta buku rekening, nggak minta kartu ATM, nggak minta m-banking, nggak minta apapun, aku cuma minta tutup ya banknya. Jadi mulai dari nol aja, akhirnya kita bikin rekening baru. Tapi ternyata karena aku pun tidak follow up, nggak ngecek kontrak, nggak tanya-tanya ke talent udah ganti belum rekeningnya, itu enggak. Ternyata di rekening yang tertera di kontrak dan lain-lain tuh tetap rekening mama, dan rekening tersebut ternyata tidak ditutup gitu. Tadi nyebutnya selain ada mengataskan nama Kakak untuk menunjukkan ke tim, ada nggak sih ke mungkin apa sama artis juga gitu? Jujur ke sesama artis aku belum tanya, karena DM pun aku jujur sampai detik ini setelah aku bikin story banyak banget yang belum aku buka karena aku takut apa ya, aku tuh orangnya selama berkarir kayak nggak suka yang viral-viral rame-rame gitu loh gitu, jadi nggak, mungkin bakal ada yang bilang munafik atau apa gitu ya, tapi bener karena intensinya memang bukan ke situ. Kalau teman artis sih enggak, tapi ada beberapa kru TV yang akhirnya menyampaikan juga bahwa mereka pun sempat ada dihutangin, dipinjam uang dan lain sebagainya. Aku ngerasa gimana ya Kak, meskipun itu orang tua, kecewa banget nggak sih Kak? Jerih payah Pasti gitu. sih, pasti. Lebih ke kalau jerih payah seperti yang tadi aku bilang juga ya, dan aku udah sampein di story, mudah-mudahan insya Allah ikhlas jadi manfaat gitu. Tapi yang aku kecewa lebih ke kepercayaannya sih, kejujuran gitu. Kayak masa kita keluarga tapi untuk minta kejujuran aja tuh aku harus ngemis-ngemis banget gitu, sampai harus berkali-kali kayak gini, sampai harus ada masalah sebesar ini, aku tetap gak bisa dapet kejujuran gitu. Bahkan sampai yang ketiga kalinya ketahuan ini pun itu masih sempet bohong Kak. Jadi pas ketiga kali ketahuan kan aku minta kartu, terus m-banking bla 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 gitu kan, supaya m-bankingnya juga ditutup, di uninstall dan lain sebagainya. Ternyata suamiku tuh udah ngecek mutasi juga. Nah, orang tuaku tuh masih bilang bahwa itu rekening cuma dipakai sebulan kok. Padahal ternyata di hasil mutasinya itu memang tidak pernah ditutup. Jadi maksudnya udah ketahuan aja, masih ada bohong lagi dan lagi dan lagi gitu loh. Jadi kayak aku sekarang di titik yang capek banget, jujur, secara fisik, secara mental tuh udah capek banget. Cuma pengen bismillahirrahmanirrahim, semoga rezekinya ada, aku bisa gantiin uang orang-orang yang ditunggakin, yang dihutangin. Dan kedepannya ya udah, kalau misalnya memang masih tetap mau berkomunikasi sebagai keluarga, aku nggak masalah. Tapi kalau untuk jadi manajer kayaknya aku butuh break dulu sih gitu, supaya aku pun bisa manage keuangan aku sendiri juga gitu. Karena jadinya sekarang aku harus mulai dari nol lagi kan gitu. Tapi sempat tanya nggak sih Kak, itu orang tua ya kenapa sampai 3 kali memanipulasi? Apakah sehari-hari atau mereka sendiri? Jadi alasannya tuh beda-beda. Ini juga yang masuk ke faktor kejujuran itu tadi ya, aku tuh sampai nggak tahu mana yang benar mana yang enggak, karena jawabannya tuh berbeda-beda.
pertama bilang katanya ada transfer sejumlah uang ke ayah kandung aku dulu. Terus ada lagi yang bilang katanya untuk bayarin DP rumah aku sekarang. Terus ada lagi yang bilang katanya ada permasalahan hutang. Tapi yang aku bingung hutangnya apapun juga tidak dijelaskan, kayak kerugiannya totalnya berapa, terus berhutang sama siapa. Karena sebenarnya kalaupun dari awal jujur hutang pun pasti aku bantu, Kak. Gak mungkin kan aku buka di media sosial gitu, tapi sebagai anak dan orang tua pun setiap bulannya kalau misalnya ada yang butuh dana apa, aku nggak pernah nolak gitu. Aku masih simpen rapi semua chatnya, aku nggak pernah nolak, selalu pasti aku kasih. Aku ada berapa bahkan kadang minta tambahin sama suamiku, aku pasti kasih gitu. Jadi kenapa harus, kalau memang karena alasan hutang, kenapa harus berbohong gitu? Kenapa setelah jadi gede, setelah jadi masif baru kemudian ngomong, nggak dari sebelumnya aja gitu. Tapi kamu cross check nggak mungkin ke ayah kamu yang benar? Nggak ada aksesnya, karena kan udah lama banget nggak ketemu. Even pernikahanku pun beliau berhalangan, jadi hanya mewakilkan melalui surat. Nggak tahu sekarang tempat tinggalnya di mana, nggak tahu nomor kontaknya, nggak tahu Instagramnya. Cuma tahu satu akun Instagram dari adiknya, yang mana berarti tante aku ya. Tapi itu juga kayaknya nggak tinggal di Indonesia gitu, jadi nggak ada aksesnya sekarang untuk ngecek dan cross check. Yang rumah? Apanya? Rumah Yang siapa? DP Oh, yang rumah. DP rumah. Nah itu, jadi gini, kronologisnya dulu pada saat aku menikah, aku memang udah bersumpah aku harus keluar dari rumah dan gak bisa ikut sama mertua juga, karena aku merasa kita nih lagi mau ngebangun keluarga, baiknya saling kenal satu sama lain dulu gitu loh. Jadi waktu itu emang rencananya kalau nggak ngontrak apartemen, ngontrak rumah, ya pokoknya cari tempat tinggal sementara. Tiba-tiba alhamdulillah ada kerabatnya mamaku yang mau jual rumah karena satu dan lain hal. Nah aku pun diminta untuk beli rumah itu karena urgent banget lah katanya. Dan kalau boleh terus terang, agak mendapat paksaan juga dari orang tuaku, karena dengan alasan orang ini, kerabat ini dulu udah banyak bantu mamaku, dan mamaku sekarang gantian nih mau bantu dia, ayo dong beli rumahnya gitu. Tapi proses pembelian apa segala macam sampai akhirnya KPR berjalan itu aku sama sekali nggak ngurusin, karena aku pada saat itu lagi jalan stripping di TV ini juga. Jadi bener-bener full aku serahin sama beliau. Aku nggak pernah tahu DP-nya berapa, harga rumahnya berapa. Pokoknya aku hanya tahu tiba-tiba KPR udah deal, tanda tangan, surat-surat apa segala macam, terus cicilan pertama dimulai di angka sekian. Bahkan berapa tahun aja tenor ya, durasinya itu aku nggak tahu. Baru taunya setelah kemarin aku cross check ke bank karena ada penipuan ini. Tadinya aku nggak tahu apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh aku aku nggak tahu sama sekali. Jadi memang full aku serahkan sama orang tuaku. Dan pada saat itu aku pun kalau boleh jujur habis-habisan banget. Kayak bener-bener sempet di rekening tuh kayak cuma ada 300.000, 500.000, padahal aku bisa dibilang syuting setiap hari. Jadi kalau dibilang katanya uang mereka habis waktu itu buat ngebayarin DP rumah aku sekarang, yang mana rumahnya juga aku dipaksa untuk beli, maaf banget aku ngerasa kayak gak masuk akal gitu ceritanya. Kalaupun memang alasannya untuk ngebantu temen, buat apa kita sampai mempersulit satu keluarga gitu. Jadi kayak sesuatu yang impossible banget menurut aku. Tapi ini kan depannya kan gimana nih? Apakah meskipun ini ibu ya, apakah belum tetap apa gimana? Nggak ada, aku nggak ada pikiran ke jalur hukum sama sekali. Seperti yang aku bilang, niatan aku ngebuka pun emang cuma untuk mengklarifikasi, meluruskan kalau aku takutnya nanti di luaran sana masih ada nama aku yang dipergunakan untuk penunggakan sesuatu, orang jadinya tahu dengan aku speak up. Tapi kalau untuk bawa ke hukum nggak ada sama sekali. Untuk orang-orang yang tunggak juga insya Allah aku mau bantu untuk ganti, jadi nggak hanya aku bebankan ke orang tuaku, tapi please banget buat sekarang, bener-bener yang aku pengen cuma, karena aku udah capek banget ya Kak, aku pengen ngejarak aja dulu sih. Jadi kayak justru untuk kerja, itulah kenapa makanya aku bilang kayaknya untuk kerja sama sebagai manajer nggak bisa dulu, tapi untuk komunikasi keluarga mungkin silahkan aja, karena kan ada cucu juga kan, ada anakku yang mungkin mau ketemu, silahkan. Tapi untuk akunya, aku akan lebih jaga jarak dulu sih. Untuk kasus hukum sekali lagi aku tekankan pokoknya nggak ada, bukan itu sama sekali tujuannya, bukan untuk pergantian ganti rugi apa segala macam. Kalau memang katanya alasannya karena hutang pun kan berarti uangnya nggak di orang tuaku kan, jadi ya buat apa aku ngejar-ngejar gitu. Lebih kepada mudah-mudahan dengan adanya masalah ini hubungan tidak sehat kita tuh bisa stop sampai di sini, penyalahgunaannya bisa stop sampai di sini. Jadi kedepannya aku pun bisa punya kesempatan yang sama untuk memanage keuangan aku sendiri buat masa depan anak aku, dan di sisi lain juga bisa
lebih apa ya, lebih punya kepercayaan lagi nih sama orang-orang yang ada di sekitar aku gitu, nggak banyak kebohongan lah hidupnya. Tapi ketika ini ke blow up kak, respon dari orang tua gimana? Gak ada sama sekali, bahkan gak ada hubungin atau apapun, gak ada. Permintaan maaf pun Gak sampai sekarang setelah ke blow up gak ada. Jadi memang sempat meminta maaf pada saat itu, pada saat aku pertanyakan sempat ada permohonan maaf, tapi seperti yang aku bilang permohonan maafnya masih berlandaskan, kalau istilah zaman sekarangnya gaslight ya, bilangnya itu kan gara-gara dulu bayarin DP rumah kamu, apalah gitu. Sementara maksud aku yang aku pengen di sini bukan masalah itunya, bukan masalah ngambil uangnya, tapi kenapa sih kok harus bohong gitu. Atau kalau memang bener gara-gara bayarin rumah aku kan mendingan gak aku beli rumahnya ya gak sih gitu. Jadi ya terlalu banyak kebohongan aja sampai aku sendiri capek. Ini titik jujurnya di mana aku nggak tahu gitu. Jadi udah cuma pengen untuk sementara fokus sama keluarga masing-masing dulu, karena kan beliau juga masih ada adik-adik aku yang masih sekolah, aku juga fokus sama anak aku. Kalau misalnya di masa depan nanti mau ada komunikasi, ketemu cucu apa segala macam silahkan, tapi untuk kerjasama for the time being kayaknya enggak. kasih ya. Makasih Iya, Kakak. sama-sama.